Dasar perencanaan. Fungsi perencanaan. Dalam berbagai literasi manajemen, fungsi perencanaan senantiasa ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang pertama. Hal ini mengandung arti bahwa setiap tindakan atau kegiatan seorang atau sekelompok orang berdasarkan kepada rencana yang dibuat sebelumnya. Setelah perencanaan dilakukan, maka fungsi-fungsi manajemen yang lain akan menyertai atau bahkan melekat sebagai suatu sistem manajemen keseluruhan. Pentingnya perencanaan. Seperti disebutkan di atas, perencanaan memegang peran penting dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan ialah pemilihan terhadap situasi masa mendatang yang dikehendaki, beserta berbagai tahapan yang perlu dilakukan untuk merealisasi situasi tersebut. Pentingnya perencanaan. Seperti disebutkan di atas, perencanaan memang peran penting dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan proses pemetaan menuju masa depan. Perencanaan memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, proses, yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran, yang ketiga, pemilihan tindakan yang dinilai paling efektif untuk kemudian dioptimalkan pelaksanaannya, yang keempat, pengkajian cara terbaik agar pemilihan terbaik yang telah diputuskan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, dan yang kelima, tujuan berupa hasil akhir ataupun sasaran spesifik yang dikehendaki organisasi. Perencanaan mempunyai sekurang-kurangnya ada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, berkaitan dengan masa mendatang, yang kedua, berkaitan dengan tindakan, dan yang ketiga, mempunyai serangkaian tindakan di masa mendatang yang kemudian akan diambil untuk keperluan perencanaan. Perencanaan itu penting karena diperuntukkan berbagai hal-hal berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan usaha, yang kedua, mengatasi perubahan, yang ketiga, mengembangkan manajer, dan keempat, mengembangkan standar kinerja, dan yang kelima, mengurangi ketidakpastian. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Dan yang ketiga, perencanaan tetap dan sekali pakai. Yang berikut, proses penyusunan perencanaan. Sebagai salah satu tahapan dalam serangkaian proses perencanaan, merupakan suatu cara sistematis yang disusun untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Proses penyusunan perencanaan ada 4, yaitu yang pertama, merumuskan misi dan tujuan, dan yang kedua, memahami kondisi saat ini, dan yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat terciptanya tujuan, dan yang keempat, penyusunan rencana pencapaian tujuan. Yang berikut, pendekatan dalam perencanaan. Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan dalam menyusun perencanaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan perencanaan inside out dan outside in. Dan yang kedua, pendekatan perencanaan top down dan bottom up. Dan yang ketiga, pendekatan perencanaan situasional. Yang berikut, efektivitas perencanaan. Efektivitas pengembangan perencanaan seringkali dihambat oleh 2 hal, yaitu penolakan dari dalam diri perencanaan terhadap penetapan tujuan dan penyusunan rencana pencapaiannya. Ada 5 alasan yang seringkali menimbulkan keraguan dan kegagalan penetapan tujuan organisasi oleh manajer, yaitu yang pertama, keengganan untuk melepas tujuan alternatif, yang kedua, ketakutan terhadap kegagalan, yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai organisasi, yang keempat, kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan, dan yang kelima, kurangnya kepercayaan diri.
Dan yang kedua, keengganan anggota organisasi untuk menerima rencana karena berbagai perubahan yang mungkin ditimbulkan. Penolakan anggota organisasi terhadap perubahan yang akan terjadi biasanya dilatar belakangi oleh alasan-alasan berikut. Ketidakpastian sebab akan akibat dari perubahan. Yang kedua, keengganan untuk melepas laba yang ada. Yang ketiga, kesadaran terhadap adanya kelemahan dalam suatu perubahan yang diusulkan. Yang kedua, keengganan anggota organisasi untuk menerima rencana karena berbagai perubahan yang mungkin ditimbulkan. Penolakan anggota organisasi terhadap perubahan yang akan terjadi biasanya dilatar belakangi oleh alasan-alasan berikut. Yang pertama, ketidakpastian sebab ada akibat dari perubahan. Yang kedua, keengganan untuk melepas laba yang ada. Dan yang ketiga, kesadaran terhadap adanya kelemahan dalam suatu perubahan yang diusulkan. Dan yang berikut, manfaat perencanaan. Kegunaan atau manfaat dibuatnya perencanaan antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan arah atau fokus dan tujuan perusahaan. Dan yang kedua, menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian. Dan yang ketiga, perencanaan menimbulkan aktivitas yang mengatur. Yang keempat, menjadi alat pengawasan. Dan yang kelima, merangsang prestasi. Namun demikian, perencanaan mempunyai kelemahan atau keterbatasan, yaitu yang pertama, perencanaan biasanya memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, perencanaan terkadang menghambat kreativitas. Yang ketiga, perencanaan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, perencanaan terkadang mempunyai nilai praktis yang terbatas. Salah satu metode yang digunakan oleh organisasi untuk menghubungkan tujuan organisasional dengan perencanaan ialah manajemen bi-objektif atau MBO, yakni suatu metode formal ataupun semi-formal yang diawali oleh suatu penetapan tujuan. MBO ini dapat juga digunakan oleh organisasi bisnis maupun non-bisnis. Keuntungan dan kelemahan MBO. Keuntungannya yang pertama, meningkatkan koordinasi antara tujuan dan rencana. Yang kedua, memperjelas prioritas dan ekspektasi. Dan yang ketiga, memungkinkan dilakukannya komunikasi vertikal dan horizontal. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang kelima, mengawasi secara lebih efektif. Kelemahannya yaitu yang pertama, ketidakadaan komitmen yang kontinu dari manajemen puncak cenderung berakibat pada kegagalan. Dan yang kedua, adanya dependensi yang cukup besar terhadap pihak lain di dalam organisasi. Dan yang ketiga, terlalu berfokus pada tujuan berjangka pendek.